Jos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Akhirnya One Piece 1146 rilis di minggu ini. Beberapa leaker sudah memberikan sedikit spoiler berupa hint alias petunjuk untuk One Piece chapter 1146. Sedangkan sang editor One Piece juga sudah memberikan bocoran untuk One Piece chapter terbaru. Penasaran kan? Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Lalu tuliskan di kolom komentar, dari kota manakah kalian menonton video ini? Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Si ha 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 ha. Yap, mari kita mulai dari bocoran yang sudah diberikan oleh para leaker. Hint pertama datang dari Redon. Dia memberikan sebuah gif yang memperlihatkan tengkorak yang sedang tertawa. Sudah sangat jelas jika hint ini merujuk pada sosok Soul King Brook. Brook akan menjadi sosok yang paling disorot di One Piece 1146 kali ini. Bocoran selanjutnya berasal dari leaker Wordscan Forum. Dikatakan bahwa One Piece 1146 adalah chapter yang bagus, dan para player, penggemar adegan pertarungan pasti akan sangat senang membacanya. Selain itu, leaker lain juga memberikan rating sebesar 8 dari 10 untuk One Piece 1146. Itu berarti memang pertarungan di Elbaf antara kru topi jerami melawan Ksatria Suci sudah resmi dimulai. Hint selanjutnya dari leaker yaitu para player yang suka membanding-bandingkan kekuatan alias power scaler akan sangat suka dengan One Piece 1146. Yap, sekarang kita masuk ke dalam spoiler yang sudah diberikan oleh sang editor One Piece. Elbaf dilanda kekacauan. Apa yang sedang dilakukan Luffy saat ini? Ksatria Suci akhirnya semakin gencar merusuh di Elbaf. Namun Luffy masih santai memakan daging di Underworld. Nasib Elbaf saat ini dipegang oleh kru topi jerami yang berada di dunia matahari. One Piece terbaru masih melanjutkan apa yang terjadi pada chapter sebelumnya. Kemunculan Gunko secara tiba-tiba membuat Nami dan Usopp panik. Nami menjelaskan jika ciri-ciri yang diceritakan oleh para raksasa penjaga di kastil Aurus sangat cocok dengan sosok yang muncul di hadapan mereka saat ini. Para raksasa mengatakan jika salah satu penyusup itu menggunakan kekuatan berbentuk panah yang terbuat dari kain. Brook tertawa, akhirnya dia bisa melihat celana dalam wanita tanpa harus meminta wanita itu untuk memperlihatkannya kepadanya. Sedangkan Jinbe bersiap dengan kuda-kudanya. Dia merasakan hawa membunuh yang sangat besar dari sosok Gunko. Gunko langsung mengarahkan panahnya ke arah kolon. Dia sangat tertarik dengan anak raksasa yang nakal, berpikir jika itu adalah aset yang sangat berharga jika dibandingkan dengan anak-anak raksasa cengeng lain yang berada di sekolah Walrus. Brook menahan serangan panah milik Gunko, dan Jinbe dengan sigap berdiri di hadapan kolon. Dia sadar jika wanita yang pamer celana dalam ini sedang mengincar kolon. Gunko sadar jika saat ini dia berhadapan dengan Soul King Brook, penyanyi idolanya. Ekspresinya berubah, dia sangat bersemangat. Gunko mengubah prioritasnya. Kali ini, dia sangat ingin menangkap Brook untuk dijadikan sebagai budaknya. Kenapa? Agar Gunko dapat melihat performa live dari Soul King Brook setelah selesai makan di setiap harinya. Akhirnya Brook mendapatkan panggung di Elbaf, di mana di dua arc sebelumnya, Brook hanya mendapatkan peran yang sangat minim dalam hal pertempuran. Bahkan dalam arc Wano Kuni, Brook hanya mendampingi Robin saja dalam berhadapan dengan Black Maria. Hampir seluruh kru sudah memperlihatkan teknik baru mereka di arc Wano Kuni. Mulai dari Robin dengan Demonio pelurnya, lalu Jinbe dengan pukulan advance armament haki miliknya, Franky dengan fitur baru dari Franky Shogunnya, lalu Nami dengan Zeusnya, Sanji dengan Ifrit Jambe miliknya, Zoro dengan King of Hell miliknya, dan Luffy dengan Gear 5 miliknya. Akhirnya Brook menggunakan teknik barunya saat melawan Gunko. Apakah ini bagian dari awakening dari buah iblis Yomi Yomi Nomi? Kekuatan tersembunyi dari Yomi Yomi Nomi berhubungan dengan jiwa. Bahkan Brook dapat mengalahkan homies milik Big Mom dengan sangat mudah. Apalagi Brook memiliki julukan sebagai Soul King. Tin kemudian berpindah dan memperlihatkan kapal Great Eric edisi Sval setelah berhasil membantai-bantai monster mimpi milik Killingham. Kali ini muncul monster nikah hitam di hadapan mereka. Gaban menyerahkan monster nikah itu pada Dory dan juga Brogy.
karena dia akan pergi ke tempat sumber dari semua masalah ini. Yap, Gaban sudah menemukan keberadaan dari Somers dan juga Killingham. Dia pun bergegas pergi ke sana. Scene kemudian berpindah ke Underworld. Loki berpikir jika dia sudah pulih, dia lalu meminta pada Luffy dan yang lainnya untuk melepaskan seluruh borgolnya. Dia berniat untuk membalaskan dendamnya pada para kesatria suci itu, karena mereka telah menyerangnya ketika masih dalam keadaan terikat. Najrudin menolak permintaan Loki, karena dia yakin jika Loki pasti akan berbohong, dan malah berakhir menghancurkan negeri Elbaf. Namun Loki berkata jika dia tak akan melakukannya, karena dia sudah berhutang nyawa pada mereka. Selain itu, Loki akan memberitahukan rahasia ayah mereka, yaitu Raja Harald pada Najrudin. Jika Najrudin mau membebaskannya, maka Loki akan menceritakan tentang hubungan gelap antara Raja Harald dengan para kesatria suci itu, dan juga pemerintah dunia. Dan inilah yang menjadi alasan kenapa mereka bisa dengan mudah keluar masuk ke negeri Elbaf. Dan kembali berpindah, kali ini Gaban sudah berada di hadapan Somers dan juga Killingham. Dia tak gentar, bahkan Gaban menyerang mereka duluan dengan kedua kapaknya. Somers terkejut karena ada orang kuat di Elbaf. Dia mengakui kehebatan haki milik Gaban karena bisa mendeteksi keberadaan mereka meskipun sudah menghilangkan hawa keberadaan mereka. Pertarungan antara Gaban dengan Somers dan juga Killingham diperlihatkan sangat epik. Meskipun sudah tua, namun Gaban masih bisa mengimbangi kedua kesatria suci tersebut. Bahkan Somers dan juga Killingham sampai heran, siapakah sosok kakek tua yang sedang mereka hadapi sekarang ini? Yap, tangan kiri Raja Bajak Laut memang bukan kaleng-kaleng. Bahkan dia bisa menahan Luffy yang jelas-jelas adalah seorang kaisar lautan. Tak berbeda jauh dengan Rayleigh. Di masa tuanya, dia masih bisa bertarung secara imbang melawan Kizaru. Bahkan Kurohige saja yang saat ini sudah menjadi seorang kaisar lautan, lebih memilih untuk menghindari pertarungan melawan Rayleigh. Pada akhir One Piece chapter 1146, Oda Sensei tidak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Mimin mau kasih tahu nakama kalau ada cara baru buat dapat cuan tiap 2 menit sekali. Cuman mainin game favorit kalian di handphone. Sini-sini bocil ML sama bocil FF merapat. Cuan yang kalian kumpulin bisa langsung dicairin ke Dana, OVO, atau GoPay kalian loh. Penasaran kan sama aplikasinya? Tonton. Yap, kalian bisa dapetin cuan setiap 2 menit dengan aplikasi X-World. Abangku, aplikasi X-World lagi bagi-bagi THR nih. Redeem dengan menggunakan gift code ini dan dapatkan total 30 USD. Buruan download aplikasi X-World. Link dan gift code ada di kolom deskripsi ya abangku. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Dan namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek through videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gayanya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah video spoiler hint untuk One Piece chapter 1146. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigatou!